10 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Emilda dari SDN 005 Batu Aji, Nur Aziah dari SDN 003 Sungai Beduk, Daman Huri dari SDN 005 Nongsa. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Azi. Waalaikumsalam Bu Emil. Gimana kabarnya Bu Azi hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat walafiat. Bu Emil gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Azi, sehat semuanya ya. Sesuai dengan cuacanya hari ini ya, cerah begitu. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bu Azi, hari ini Bu Azi akan melakukan proses coaching ya terhadap coachee. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai ya. Nah, di sini yang saya akan nilai adalah proses coaching yang Ibu lakukan, kemudian harus sesuai dengan alur tirta ya. Nah, di mana alur pertanyaan tersebut itu yang Ibu ajukan itu harus merupakan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian yang harus Ibu Azi ingat bahwa di dalam proses coaching nanti ada prinsip coaching yang juga akan menjadi penilaian saya ya. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu Azi. Nah, sebelum proses coaching ini berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Azi ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, baik Bu, dalam proses coaching yang akan kita laksanakan ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Oke, baiklah Bu Azi, saya lanjut dengan pertanyaan kedua ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari dua kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan dengan aktif Bu, karena dengan mendengarkan dengan aktif ini kita mampu menemukan potensi-potensi diri yang ada pada coachee, sehingga coachee tersebut mampu menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan ketiga. Apa indikator yang Ibu ingin capai? Indikator yang ingin saya capai yang pertama, dalam percakapan nanti saya akan menggunakan alur tirta Bu dengan runtut. Kemudian saya akan menemukan ide-ide untuk coachee itu dapat menyelesaikan masalah yang ia hadapi tentunya dengan potensi yang ia miliki. Oke Bu Azi, baiklah Bu Azi, kalau begitu berarti Bu Azi sudah siap ya untuk melakukan ini observasi akan melakukan terhadap Pak Daman yang melakukan coaching bersama Pak Daman ya. Silakan Bu Azi, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam Bu Azi. Gimana Bu Azi kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Daman gimana? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Azi. Kayak Bu Azi tengok sekarang. Alhamdulillah Pak ya. Tapi kelihatannya ada sesuatu yang ingin Bapak ceritakan hari ini, benar Pak? Iya Bu Azi, kalau kesehatan yang Ibu Azi tanyakan sehat walafiat. Tapi kalau mengenai beban apa kita sebagai guru itu ada beban sedikit yang saya curhat sama Bu Azi. Makanya saya ingin bercoaching sama Bu Azi biar beban ini sedikit berkurang, bisa diatasi masalah yang saya hadapi. Oke Pak ya, oke baik, kita hari ini ingin coaching tentang masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira dari percakapan kita ini harapan Bapak setelah coaching ini seperti apa? Setelah kita melakukan coaching, yang saya sangat mengharapkan Bu Azi, beban saya terbantu untuk melayani anak didik kita, karena awal permasalahan apa-apa yang saya pikirkan itu bukan karena
keinginan saya dengan siswa supaya siswanya bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya gitu. Oke, mudah-mudahan nanti Pak ya setelah coaching ini apa yang ingin Bapak capai dari coaching ini dapat kita temukan hasil solusinya nanti. Oke, silakan Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak sampaikan tadi. Oh ya, terima kasih Bu Aziz sebelumnya. Ceritanya begini Bu Aziz, ini kan ajaran baru, kita sudah masuk 2 minggu 3 minggu kan. Saya selama ini kan mengajar tetap di kelas 6, tahun ajaran baru ini masih di kelas 6. Tapi tahun ini kembali lagi masalah yang saya hadapi itu hampir hampir sama, mungkin lebih dari tahun kemarin, karena yang saya hadapi ini kan siswa yang kan sudah kelas 6, tetapi siswanya itu literasinya masih jauh apa yang saya harapkan. Karena kalau kita ini kan persennya itu persentase literasinya itu masih di 40% kan Bu. Karena kelas 6 kan modelnya kan sudah tinggi. Di samping itu yang nalarnya siswa kan kita sangat harapkan supaya dia bisa mengembangkan diri. Nah, tetapi yang saya harapkan itu ketolak belakang, anaknya masih literasinya masih rendah sekali. Ada yang biasa ini kan ada berapa siswa, ada satu kita adakan uji diagnostik kemarin, saya melihat itu ada 3 siswa itu kemampuan literasinya kan masih mengeja-ngeja, gimana lambat, nanti gimana kalau kita kemampuan membacanya kurang lancar, nanti gimana dia bisa mengembangkan dirinya di itu. Makanya saya agak bingung ke depannya pembelajarannya kayak mana gitu. Oke Pak Daman, jadi dari masalah yang Bapak hadapi tadi, kemampuan literasi 3 siswa ya Bapak ya, 3 siswa itu masih di bawah standar. Jadi itu yang ingin Bapak nanti cari solusinya dari percakapan ini Bapak ya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu nih Bapak, kira-kira Pak Daman tahu tidak apa penyebab anak-anak tersebut kemampuan literasinya di bawah rata-rata? Iya Bu, terima kasih Ibu telah memberi pertanyaan yang kalau menurut saya ya, kalau dari segi tes awal di kelas 6 maksudnya itu saya melihat ini kemampuan siswa ini kurang dari diri dia, kurang mengembangkan diri dan kurang mau belajar gitu Bu. Yang kedua itu dari lingkungan atau di rumah itu saya sudah melihat raportnya dan menanyakan sama orang tuanya itu kendalanya itu karena keterbatasan kesibukan orang tua, karena ada masalah di keluarganya itu membuat dia mungkin keinginan untuk belajar itu mungkin kurang, ditambah lagi faktor dari dalam Bu, keturunan atau faktor lahir ya, mungkin dia terlambat untuk mendapatkan dulu kata orang tuanya itu dia ASI. Itu dia tidak menggunakan prematur juga lah ya, karena bulan kelahiran itu kurang. Makanya ditambah lagi ASI orang tuanya itu berkurang, karena faktor itu kan ada faktor dari orang ASI ya, itu merupakan keinikan otak anak kan Bu. Makanya itu orang tuanya bercerita kayak gitu. Jadi aku menginginkan berarti solusi yang terbaik untuk diberikan kepada siswa saya itu. Oke Pak, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Daman, faktor penyebabnya anak seperti itu rendah literasinya, yang pertama tadi memang dia motivasi dari dalam dirinya kurang untuk belajar, kemudian faktor keluarganya lagi yang perhatian mungkin kurang, kemudian satu lagi faktornya karena dia lahir belum cukup umur atau prematur Pak ya, itu menyebabkan rendahnya daya tangkap siswa. Itu penyebabnya. Bagus sekali Pak Daman sudah menemukan penyebab dari masalah yang Pak Daman hadapi. Baik, selanjutnya Pak Daman, saya ingin tahu juga nih Pak Daman, kondisi seperti apa yang Bapak ingin capai, yang Bapak ingin lihat pada anak tadi? Kalau membicarakan kondisi siswanya
apa yang akan apa yang ingin saya capai, itu saya setidaknya minimal ya siswa dalam pembelajaran itu dapat mengikuti dan dapat memproses dirinya untuk memahami pembelajaran yang saya berikan. Ini kalau gimana kalau dia literasinya rendah, apa-apa yang saya inginkan dia kan jadi lambat kan Bu. Sedangkan kawan-kawannya kan sudah maksudnya maju dan dia masih di belakang, kita nanti pembelajarannya tidak sinkron, maksudnya apa yang diterima siswa kan tidak sama. Oh begitu Pak ya, jadi minimal anak itu bisa lah memahami apa yang Bapak sampaikan, apa yang dia baca, minimal dan lancar dia membaca, karena kalau dengan lancar membaca dia bisa memahami informasi yang dia baca. Kemudian Bapak, kalau Bapak lihat kira-kira anak-anak ini level tingkat kemampuannya di level berapa Pak? Kalau level kemampuan, kalau kan mengenai literasinya aja kan itu yang ini tingkat 6 lah Bu ya. 6, iya. Masih 6 Pak ya. Jadi harapan Bapak ke depan bisa Bapak tingkatkan? Bisa menjadi level 8. 8 ya. Oke, mudah-mudahan Pak ya. Nah, Bapak sudah dapat gambaran level yang ingin Bapak tingkatkan ke level 8. Nah, kira-kira upaya yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan level tersebut, apa yang Bapak lakukan? Ya sesuai dengan pengalaman saya yang kelas 1 kelas 6 masih tingkat yang sama itu kemampuan literasi ya, biasanya kami itu berkolaborasi dengan guru teman sejawat itu mengadakan kelas bengkel khusus untuk yang literasinya rendah. Contohnya misalnya kemampuan kan yang ngajar kelas rendah kelas 1 2 itu kan gurunya kan memang fokus untuk literasi kan, makanya kami kerjasama nanti pas biasanya itu saya mengajak guru yang kelas 1 kelas 2 itu untuk bekerja sama, makanya itu sama dengan kelas bengkel. Nanti setelah jam efektif jam pulang itu kan nanti anak-anak yang kurang itu nanti disatukan minimal itu 5 siswa Bu ya, nggak boleh beramai-ramai karena itu menyangkut ketenangan dan kemampuan anak juga biar biar fokus. Makanya itu salah satu solusi yang biasa kami lakukan. Bagus sekali ya Pak Daman ya, rencana ke depan Pak Daman akan melaksanakan kelas bengkel ya tadi yang saya tangkap, itu pun kerjasama dengan guru rekan sejawat ya Pak ya. Iya, ditambah lagi dengan orang tua Bu. Orang tua. Kita harus kumpul juga dengan orang tua biar tahu bagaimana, biar tahu keadaan anaknya dan tahu juga nanti kegiatannya diadakan jam berapa biar orang tua tidak salah paham. Oke Pak Daman, upaya yang Pak Daman lakukan itu sangat bagus ya upayanya. Itu upaya yang akan Bapak lakukan sekarang ini, upaya yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa? Sekarang upaya yang sudah saya lakukan seperti biasa Bu, karena keterbatasan waktu kan mengajar pagi. Itu anak itu kan selalu saya kalau setiap jam literasi atau membaca bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu saya utamakan fokus ke diri anak itu tersebut untuk memulai atau mengeluarkan membacanya dia yang inginkan nanti rolling yang 3 orang itu supaya dia lebih fokus gitu, bukan untuk kelancaran kan masih belum ya Bu ya, tapi biar ininya tidak kaku kan, untuk biar keadaannya bisa relate. Oke, bagus sekali Pak Daman. Pak Daman sebenarnya sudah melaksanakan hal yang baik, tapi mungkin hasilnya belum maksimal Pak ya. Tapi ke depan, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak sudah akan melaksanakan suatu program yang disebut dengan kelas bengkel. Ini baru saya dengar juga Pak, saya pun mungkin bisa jadi inspirasi buat saya Bapak ya. Oke Bapak sudah tahu langkah apa yang akan Bapak terapkan nanti untuk mengatasi masalah yang terdapat pada 3 orang anak Bapak. Nah, terus kapan ini kira-kira Bapak ingin memulai rencana Bapak yang sangat baik itu? Kalau untuk memulai kegiatan ini, karena ini kelas 6 kan pembelajaran kan harus setahun lagi. Nanti ini harus secepatnya Bu ya, karena ini sudah berjalan pembelajaran aktif kita selama 3 minggu. Seperti ini minggu besok langsung mulai melaksanakan begitu bekerja sama nanti dengan guru yang saya teman sejawat untuk
membantu lebih gitu, sama dengan berkolaborasi dengan orang tua supaya tahu bahwa anak-anaknya akan mengikuti kelas bengkel di jam apa setelah jam efektif biar tidak salah paham ya secepatnya Bu ya. Oke, berarti waktu yang akan Bapak gunakan dalam menangani 3 anak tersebut secepatnya akan Bapak lakukan Pak ya, dengan berkolaborasi rekan sejawat, orang tua, tidak lupa dengan kepala sekolah Pak ya. Itu yang akan Bapak lakukan. Nah Pak Daman, kita sudah berbicara panjang lebar nih, kira-kira bagaimana perasaan Pak Daman hari ini setelah kita melakukan coaching? Apakah masih beban ataupun sudah tercerahkan dengan proses coaching ini, gimana Pak? Dengan coaching kita ini saya sedikit ya Bu merasa terbantu seperti apa yang tidak saya solusi yang apa yang tidak saya tunjukkan tadi padahal saya sudah melaksanakan mungkin muncul Bu ya karena dengan di coaching itu kegiatan yang telah lama ditinggal muncul kembali bahwa ini adalah salah satu solusi yang ini yang bisa saya terapkan untuk siswa saya. Oke, alhamdulillah Bapak, perasaan Bapak pun, beban Bapak pun sudah berkurang dengan proses coaching ini. Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak, kompetensi diri Bapak pun sudah muncul di sini saya lihat dengan proses coaching. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan coaching seperti ini bisa kita laksanakan lagi untuk masalah-masalah yang mungkin nanti kita temukan dalam proses pembelajaran. Pak Daman ya. Oke, mungkin sampai di sini percakapan kita ya Pak. Terima kasih Pak ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum Bu Aziz. Waalaikumsalam Bu Emil. Gimana kabarnya Bu Aziz hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat walafiat. Bu Emil gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Aziz, sehat semuanya ya. Sesuai dengan cuacanya hari ini ya, cerah begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bu Aziz, hari ini Bu Aziz akan melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai ya. Nah di sini yang saya akan nilai adalah proses coaching yang Ibu lakukan, kemudian harus sesuai dengan alur tirta ya. Nah di mana alur pertanyaan tersebut itu yang Ibu ajukan itu harus merupakan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian yang harus Ibu Aziz ingat bahwa di dalam proses coaching nanti ada prinsip coaching yang juga akan menjadi penilaian saya ya. Yang pertama itu ada pemetaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ibu Aziz, nah sebelum proses coaching ini berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Aziz ya. Nah pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke baik Bu, dalam proses coaching yang akan kita laksanakan ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Oke, baiklah Bu Aziz, saya lanjut dengan pertanyaan kedua ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari 2 kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan dengan aktif Bu, karena dengan mendengarkan dengan aktif ini kita mampu menemukan potensi-potensi diri yang ada pada coaching sehingga coaching tersebut mampu menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan ketiga. Apa indikator yang Ibu ingin capai? Indikator yang ingin saya capai yang pertama dalam percakapan nanti saya akan menggunakan alur tirta Bu dengan runtut. Kemudian saya akan menemukan ide-ide untuk coaching itu dapat menyelesaikan masalah yang ia hadapi tentunya dengan potensi yang ia miliki. Oke Bu Aziz, baiklah Bu Aziz, kalau begitu berarti Bu Aziz sudah siap ya untuk melakukan ini observasi akan melakukan terhadap Pak Daman yang melakukan coaching bersama Pak Daman ya. Silakan Bu Aziz, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Daman. Waalaikumsalam Bu Aziz.
Gimana Bu Aziz kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Daman gimana? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Aziz. Kayak Bu Aziz tengok sekarang. Alhamdulillah Pak ya. Tapi kelihatannya ada sesuatu yang ingin Bapak ceritakan hari ini, benar Pak? Iya Bu Aziz, kalau kesehatan yang Bu Aziz tanyakan sehat walafiat. Tapi kalau mengenai beban apa kita sebagai guru itu ada beban sedikit yang saya curhat sama Bu Aziz. Makanya saya ingin bercoaching sama Bu Aziz biar beban ini sedikit berkurang, bisa diatasi masalah yang saya hadapi. Oke Pak ya, oke baik, kita hari ini ingin coaching tentang masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira dari percakapan kita ini, harapan Bapak setelah coaching ini seperti apa? Setelah kita melakukan coaching, yang saya sangat mengharapkan Bu Aziz, beban saya terbantu untuk melayani anak didik kita, karena awal permasalahan apa-apa yang saya pikirkan itu bukan keinginan saya dengan siswa supaya siswanya bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, mudah-mudahan nanti Pak ya setelah coaching ini apa yang ingin Bapak capai dari coaching ini dapat kita temukan hasil solusinya nanti. Oke, silakan Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak sampaikan tadi. Oh ya, terima kasih Bu Aziz sebelumnya. Ceritanya begini Bu Aziz, ini kan ajaran baru, kita sudah masuk 2 minggu 3 minggu kan. Saya selama ini kan mengajar tetap di kelas 6, tahun ajaran baru ini masih di kelas 6. Tapi tahun ini kembali lagi masalah yang saya hadapi itu hampir sama, mungkin lebih dari tahun kemarin, karena yang saya hadapi ini kan siswa yang kan sudah kelas 6, tetapi siswanya itu literasinya masih jauh apa yang saya harapkan. Karena kalau kita inikan persennya itu persentase literasinya itu masih di 40% kan Bu. Karena kelas 6 kan modelnya kan sudah tinggi. Di samping itu yang nalar-nalarnya siswa kan kita sangat harapkan supaya dia bisa mengembangkan diri. Nah, tetapi yang saya harapkan itu ketolak belakang, anaknya masih literasinya masih rendah sekali. Ada yang biasa ini kan ada berapa siswa, ada satu kita adakan uji diagnostik kemarin, yang melihat itu ada 3 siswa itu kemampuan literasinya kan masih mengeja-ngeja, gimana lambat. Nanti gimana kalau kita kemampuan membacanya kurang lancar, nanti gimana dia bisa mengembangkan dirinya di buku. Makanya saya agak bingung ke depannya pembelajarannya kayak mana gitu. Oke Pak Daman, jadi dari masalah yang Bapak hadapi tadi, kemampuan literasi 3 siswa ya Bapak ya, 3 siswa itu masih di bawah standar. Jadi itu yang ingin Bapak nanti cari solusinya dari percakapan ini Bapak ya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu di Bapak, kira-kira Pak Daman tahu tidak apa penyebab anak-anak tersebut kemampuan literasinya di bawah rata-rata? Iya Bu, terima kasih Ibu telah memberi pertanyaan yang kalau menurut saya ya, kalau dari segi tes awal di kelas 6 diagnosisnya itu saya melihat ini kemampuan siswa ini kurang dari diri dia, kurang mengembangkan diri dan kurang mau belajar gitu Bu. Yang kedua itu dari lingkungan atau di rumah itu saya sudah melihat raportnya dan menanyakan sama orang tuanya itu kendalanya itu karena keterbatasan kesibukan orang tua, karena ada masalah di keluarganya itu membuat dia mungkin keinginan untuk belajar itu mungkin kurang. Ditambah lagi faktor dari dalam Bu, keturunan atau faktor lahir ya, mungkin dia terlambat untuk mendapatkan dulu kata orang tuanya itu dia ASI. Itu dia tidak menggunakan prematur juga lah ya, karena bulan kelahiran itu
kurang gitu. Makanya ditambah lagi ASI orang tuanya itu berkurang karena itu kan ada faktor dari orang apa ASI ya, itu merupakan ini kan otak anak kan Bu. Makanya itu orang tuanya bercerita kayak gitu. Jadi aku ini kan berarti apa ya solusi yang terbaik untuk diberikan kepada siswa saya itu. Oke Pak, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Daman, faktor penyebabnya anak seperti itu rendah literasinya, yang pertama tadi memang dia motivasi dari dalam dirinya kurang untuk belajar, kemudian faktor keluarganya lagi yang perhatian mungkin kurang, kemudian satu lagi faktornya karena dia lahir belum cukup umur atau prematur Pak ya, itu menyebabkan rendahnya daya tangkap siswa. Itu penyebabnya. Bagus sekali Pak Daman. Pak Daman sudah menemukan penyebab dari masalah yang Pak Daman hadapi. Baik, selanjutnya Pak Daman, saya ingin tahu juga nih Pak Daman, kondisi seperti apa yang Bapak ingin capai, yang Bapak ingin lihat pada anak tadi? Kalau membicarakan kondisi siswanya, apa yang akan apa yang ingin saya capai, itu saya setidaknya minimal ya siswa tersebut dalam pembelajaran itu dapat mengikuti dan dapat memproses dirinya untuk memahami pembelajaran yang saya berikan. Ini kalau gimana kalau dia literasinya rendah, apa-apa yang saya inginkan dia kan jadi lambat kan Bu. Sedangkan kawan-kawannya kan sudah maksudnya maju dan dia masih di belakang, kita nanti pembelajarannya tidak sinkron, maksudnya apa yang diterima siswa kan tidak sama. Oh begitu Pak ya, jadi minimal anak itu bisa lah memahami apa yang Bapak sampaikan, apa yang dia baca, minimal dan lancar dia membaca, karena kalau dengan lancar membaca dia bisa memahami informasi yang dia baca. Kemudian Bapak, kalau Bapak lihat kira-kira anak-anak ini level tingkat kemampuannya di level berapa Pak? Kalau level kemampuan, kalau kan mengenai literasinya aja kan itu ini tingkat 6 lah Bu ya. 6, iya. Masih 6 Pak ya. Jadi harapan Bapak ke depan bisa Bapak tingkatkan? Bisa menjadi level 8. 8 ya. Oke, mudah-mudahan Pak ya. Nah, Bapak sudah dapat gambaran level yang ingin Bapak tingkatkan ke level 8. Nah, kira-kira upaya yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan level tersebut, apa yang Bapak lakukan? Ya sesuai dengan pengalaman saya yang kelas 1 kelas 6 masih tingkat yang sama itu kemampuan literasi siswa biasanya kami itu berkolaborasi dengan guru teman sejawat itu mengadakan kelas bengkel khusus untuk yang literasinya rendah. Contohnya misalnya kemampuan kan yang ngajar kelas rendah kelas 1 2 itu kan gurunya kan memang fokus ke untuk literasi kan, makanya kami kerjasama nanti pas biasanya itu saya mengajak guru yang kelas 1 kelas 2 itu untuk bekerja sama, makanya itu sama dengan kelas bengkel. Nanti setelah jam efektif jam pulang itu kan nanti anak-anak yang pulang itu nanti disatukan minimal itu 5 siswa Bu ya, nggak boleh beramai-ramai karena itu menyangkut ketenangan dan kemampuan anak juga biar fokus. Makanya itu salah satu solusi yang biasa kami lakukan. Bagus sekali ya Pak Daman ya, rencana ke depan Pak Daman akan melaksanakan kelas bengkel ya tadi yang saya tangkap, itu pun kerjasama dengan guru dekat sejawat ya Pak ya. Iya, ditambah lagi dengan orang tua Bu. Orang tua. Kita harus kembali juga dengan orang tua biar tahu anak biar tahu nggak ada anak-anaknya dan tahu juga nanti kegiatannya diadakan jam berapa biar orang tua tidak salah paham. Oke Pak Daman, upaya yang Pak Daman lakukan itu sangat bagus ya upayanya. Itu upaya yang akan Bapak lakukan sekarang ini, upaya yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa? Sekarang upaya yang sudah saya lakukan seperti biasa Bu, karena keterbatasan waktu kan mengajar pagi. Itu anak itu kan selalu saya kalau setiap jam literasi atau membaca bahasa Indonesia itu saya utamakan fokus ke diri anak itu tersebut untuk memulai atau mengeluarkan membacanya dia yang inginkan nanti itu rolling yang 3 orang itu supaya dia lebih fokus gitu, bukan untuk kelancaran kan masih belum ya Bu ya, tapi biar ininya tidak kaku kalau itu biar keadaannya
bisa relate. Oke, bagus sekali Pak Daman. Pak Daman sebenarnya sudah melaksanakan hal yang baik, tapi mungkin hasilnya belum maksimal Pak ya. Tapi ke depan, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak sudah akan melaksanakan suatu program yang disebut dengan kelas bengkel. Ini baru saya dengar juga Pak. Saya pun mungkin bisa jadi inspirasi buat saya Bapak ya. Oke Bapak sudah tahu langkah apa yang akan Bapak terapkan nanti untuk mengatasi masalah yang terdapat pada 3 orang anak Bapak. Nah terus kapan ini kira-kira Bapak ingin memulai rencana Bapak yang sangat baik itu? Kalau untuk memulai kegiatan ini, karena ini kelas 6 kan pembelajaran kan setahun lagi. Nanti ini harus secepatnya Bu ya, karena ini sudah berjalan pembelajaran aktif kita latihan itu. Seperti ini minggu besok langsung mulai melaksanakan itu bekerja sama nanti dengan guru yang saya teman sejawat untuk membantu lebih gitu, sama dengan berkolaborasi dengan orang tua supaya tahu anak-anaknya akan mengikuti kelas bengkel di jam setelah jam yang penting yang tidak salah paham ya, secepatnya Bu ya. Oke, berarti waktu yang akan Bapak gunakan dalam menangani 3 anak tersebut secepatnya akan Bapak lakukan Pak ya, dengan berkolaborasi rekan sejawat, orang tua, tidak lupa dengan kepala sekolah Pak ya. Itu yang akan Bapak lakukan. Nah Pak Daman, kita sudah berbicara panjang lebar nih, kira-kira bagaimana perasaan Pak Daman hari ini setelah kita melakukan coaching? Apakah masih beban ataupun sudah tercerahkan dengan proses coaching ini, gimana Pak? Dengan coaching kita ini saya sedikit ya Bu merasa terbantu, seperti apa yang tidak saya solusi, yang apa yang tidak saya tunjukkan tadi, padahal saya sudah melaksanakan, mungkin muncul Bu ya, karena dengan di coaching itu kegiatan yang telah lama muncul kembali bahwa ini telah melakukan salah satu solusi yang ini yang bisa saya terapkan untuk siswa saya. Oke, alhamdulillah Bapak, perasaan Bapak pun, beban Bapak pun sudah berkurang dengan proses coaching ini. Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak, kompetensi diri Bapak pun sudah muncul di sini saya lihat dengan proses coaching. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan coaching seperti ini bisa kita laksanakan lagi untuk masalah-masalah yang mungkin nanti kita temukan dalam proses pembelajaran. Adaman ya. Oke, mungkin sampai di sini percakapan kita ya Pak. Terima kasih Pak ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum Bu Aziz. Alhamdulillah ya, Ibu sudah melakukan coaching terhadap Pak Daman. Sekarang di sisi pasca observasi, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, tadi selama proses coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip coaching pada proses coaching tadi. Yang pertama kemitraan, kemudian di situ ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menerapkan kompetensi inti yang ada pada proses coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya sesuai dengan teknik rasa itu. Sekali ya Bu ya. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua saya ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Aziz lakukan? Kompetensi yang saya rasa ingin saya tingkatkan Ibu di sini yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh di sini maksudnya pada saat saya melakukan coaching dengan coach saya, fokus saya ke jawaban yang disampaikan oleh coach agar saya mampu nanti ke depannya untuk menyimpulkan bahwa potensi diri dari coach saya itu sudah muncul Ibu, sehingga dia nanti ke depannya mampu menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan potensi diri yang dia miliki. Oke lah Bu Aziz, terima kasih ya Bu Aziz ya.
semoga dalam coaching ini kita dapat lebih memahami lagi alur cerita tadi. Dan proses coaching Ibu Aziz lakukan sudah sangat sempurna sekali Bu Aziz. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Aziz bisa melakukan lagi lebih baik lagi dari hari ini. Oke, terima kasih ya Bu Aziz. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih sama Ya, Ibu. sama-sama Bu